Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah agar kamu beruntung. Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. Namun bagaimana jika laki-laki melihat wanita selain mahram bukan pada auratnya, misalnya telapak tangan dan wajah? Karena para ulama sepakat bahwa tangan dan wajah wanita bukanlah aurat. Sebagaimana mereka menafsirkan Al-Quran Surah An-Nur ayat 31, bahwa yang dimaksud perhiasan yang biasa tampak itu ialah wajah dan telapak tangan. Dalam hal ini, ada dua pendapat ulama yang masyhur. Pertama, melihat wajah dan telapak tangan wanita selain mahram haram secara mutlak. Ibnu Hajar Al-Haythami menjelaskan, tidak diperbolehkan bagi laki-laki untuk melihat wanita selain muhrim karena keumuman larangan dalam surah An-Nur ayat 30. Jika melihat auratnya diharamkan, maka melihat bagian lainnya juga diharamkan bagi selain muhrim, bahkan meskipun ia melihat dari balik tirai yang transparan atau jari jemari yang renggang. Pendapat kedua, bahwa diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan wanita selain mahram jika aman dari fitnah. Syekh Taqiyuddin dari mazhab Hambali berkata, yang diharamkan adalah melihat wanita pada selain wajah dan telapak tangan, tetapi tidak diperbolehkan bagi laki-laki melihat wanita selain muhrim jika tidak ada keperluan. Melihat aurat wanita hukumnya haram, dan melihat selain aurat hukumnya makruh. Syekh Ibnu Aqil berkata, tidak haram melihat wajah wanita selain mahram jika aman dari fitnah. Syekh Ad-Dasuki dalam Hasyiyahnya berkata, wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat, maka diperbolehkan melihatnya, dengan syarat tidak khawatir terjadi fitnah dan tidak ada maksud untuk menikmati kecantikannya. Lantas bagaimana hukumnya melihat wanita di tempat umum yang tidak bisa dihindari? Ulama kontemporer menjelaskan ada dua kaidah yang menjadi acuan masalah ini. Pertama, bahwa sesuatu yang dilarang itu diperbolehkan ketika darurat atau ketika dalam kondisi membutuhkan, seperti kebutuhan berobat, melahirkan, dan sebagainya. Demikian pula pembuktian tindak pidana dan lain-lainnya yang diperlukan, serta menjadi keharusan baik untuk perseorangan maupun masyarakat. Kedua, bahwa apa yang diperbolehkan itu menjadi terlarang apabila dikhawatirkan terjadinya fitnah, baik kekhawatiran itu terhadap laki-laki maupun perempuan. Dan hal ini apabila terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas, tidak sekedar perasaan dan hayalan sebagian orang yang takut dan ragu-ragu terhadap setiap orang dan setiap persoalan. Dari penjelasan ini bisa disimpulkan bahwa melihat dan berbicara kepada lawan jenis karena ada keperluan di tempat-tempat umum, hukumnya darurat dan diperbolehkan. Dengan syarat tetap menundukkan sebagian pandangannya, tidak melihat kepada auratnya, aman dari fitnah, dan tidak ada maksud menikmati kecantikan atau ketampanannya. Demikian juga laki-laki yang melihat wanita selain mahram di tempat umum, jika tidak ada keperluan biasanya terjadi secara tiba-tiba dan hanya sekilas saja, maka ini juga diperbolehkan. Karena pandangan pertama tidak berdosa, akan tetapi tidak boleh melihatnya lagi tanpa ada keperluan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Dinyatakan dalam sebuah hadis, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang memandang secara tiba-tiba. Maka Rasulullah SAW memberi perintah kepadaku, palingkanlah pandanganmu. Hadis riwayat Muslim. Menjelaskan hadis ini, Syekh Salim Al-Hilali berkata,